Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amalia dari kelas 4B Ilmu Kelautan Universitas Malikus Saleh. Saya akan menjelaskan tentang konservasi lamun dari mata kuliah Konservasi Sumber Daya Laut. Lamun memiliki nama ilmiah yaitu seagrass. Lamun adalah tumbuhan berbunga yang dapat tumbuh dengan baik dalam lingkungan laut dangkal. Lamun adalah tumbuhan berbiji satu yang memiliki akar, rimpang, daun, bunga, dan buah. Lamun adalah tumbuhan yang sama dengan tumbuhan pembuluh yang berada di daratan. Tetapi lamun sangat berbeda dengan tumbuhan yaitu rumput laut. Hai guys, kalian bertanya-tanya nggak sih kenapa lamun itu harus dikonservasikan? Nah, saya di sini akan menjelaskan kenapa lamun itu harus dikonservasikan. Nah, jawabannya itu ada dua kata. Yang pertama, menyelamatkan, dan yang kedua, ekosistem. Nah, tujuan lamun dikonservasikan adalah untuk menyelamatkan ekosistem. Ekosistem adalah suatu ekologi yang timbal balik yang tidak dapat dipisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Kita sudah tahu apa fungsi lamun, dan lamun adalah tumbuhan air yang hidup di dasar perairan. Sekarang kita akan membahas apa saja sih makhluk hidup yang tinggal di lamun atau bisa disebut dengan padang lamun. Salah satu hewan yang tinggal di padang lamun ialah dugong atau disebut dengan duyung. Nah, dugong adalah jenis mamalia yang dapat bertahan hidup mencapai 22 tahun sampai 25 tahun. Habitat dugong ialah di pesisir
pantai dangkal hingga sedang dalam perairan hangat yang minimal 15 derajat Celcius hingga 17 derajat Celcius. Dengan adanya lamun, maka dugong dapat bertahan hidup. Nah, ketika lamun sudah terancam punah, maka hewan-hewan yang ada di daerah pesisir pantai juga akan punah. Ketika salah satu ekosistem yang punah, maka akan terjadi kerusakan ekosistem yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah penyu hijau. Penyu hijau sangat jarang ditemui di perairan beriklim sedang. Akan tetapi, penyu hijau tersebar di perairan tropis. Nah, penyu hijau berada di dekat pesisiran pantai benua atau kepulauan. Penyu hijau dapat bertahan hidup hingga 45 sampai 50 tahun. Penyu hijau dewasa adalah penyu herbivora. Nah, makanan utama penyu hijau itu ialah lamun dan alga. Maka dari itu kita harus melestarikan dan menjaga lamun, atau bisa disebut dengan padang lamun, hamparan rumput yang berada di dasar perairan. Lamun bukan hanya sekedar sebagai sumber makanan utama bagi penyu dan dugong, akan tetapi lamun bisa sebagai tempat berlindungnya hewan-hewan kecil yang berada di daerah pesisir pantai. Padang lamun berfungsi sebagai tempat berlindung hewan-hewan kecil atau larva-larva yang berada di daerah padang lamun. Maka dari itu, kita harus menjaga kelestarian lamun sehingga larva-larva atau ikan kecil-kecil akan tumbuh besar dan kita akan menikmati hasil alam yang melimpah. Dan kita harus mengkonservasi atau menjaga ekosistem dengan cara tidak membuang sampah ke dalam perairan, tidak membuang limbah ke dalam perairan, dan kita harus melindungi hewan-hewan yang ada di daerah pesisir pantai maupun yang ada di dalam laut dalam. Jika ekosistem ini rusak, maka dampak yang akan ditimbulkan adalah kondisi perairan akan kehilangan sumber daya dan ikan. Akibatnya, para nelayan hasil tangkapnya akan turun drastis karena ekosistem padang lamun tidak lagi sebagai tempat pencari makan ikan dan biota lainnya. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.